Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah wa musalliyan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu yang saya hormati, alhamdulillah bisa bertemu kembali setelah 2 minggu tidak silaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan oleh Allah panjang umur, sehat walafiat, manfaat umur kita, barokah umur kita, terutama untuk memperbaiki sisa-sisa umur kita dengan memperbanyak ibadah, memperbaiki ibadah kita dengan datangnya sering kita hadir di majelis taklim. Jadi salah satu bentuk ibadah yang pahalanya sangat agung, dan seandainya kita tahu tentang keutamaan hadir di majelis taklim, hadir di majelis ilmu, maka seandainya Allah tampakkan pahalanya, maka kita akan datang dengan ngesot, walaupun jaraknya sangat jauh. Kenapa? Ya karena pahalanya luar biasa. Jadi dikatakan di dalam kitab Tanqihul Qaul karangan Syekh Nawawi Al-Bantani bahwa orang yang hadir di majelis taklim walaupun tidak mencatat, walaupun hanya sekedar mendengarkan, duduk sambil ngantuk, karena nggak bawa catatan. Biasanya kalau orang Indonesia itu kan ya begitu duduk langsung ngantuk biasanya. Ngantuk itu disebabkan karena bisa jadi kekenyangan atau karena lapar, gitu. Lapar, ngantuk, kekenyangan juga ngantuk. Itu orang Indonesia. Jadi pernah ada pengalaman seorang menteri, Pak Armoko dulu pernah cerita, ya, ketika beliau menjadi menteri penerangan zamannya Pak Harto ke Jepang. Nah, naik kereta api dari Tokyo ke Hokkaido. Ya. Begitu naik kereta api, beliau keliling dari gerbong satu ke gerbong berikutnya. Ngapain? Ngamati penumpangnya. Nah, semua penumpang di kereta api itu nggak ada yang nganggur. Semuanya apa? Baca buku, baca majalah, baca surat kabar. Pokoknya nggak ada yang tidur, kecuali cuma satu yang tidur. Nah, setelah dibangunkan, dari mana mas? Orang Indonesia. Ternyata yang lain sibuk baca, ya. Ternyata ada satu penumpang yang tidak membaca, malah tidur. Setelah dibangunkan ternyata apa? Orang Indonesia. Memang orang Indonesia itu hidupnya sakinah, mawaddah, warahmah, ya. Sampai di kereta api tidur, kemudian di terminal juga tidur. Saya tadi juga habis sholat di Basir kebablasan itu. Tahu-tahu sudah jam 2 ya. Itu orang Indonesia. Orang Indonesia itu memang ya unik, orang Indonesia. Unik gitu. Jadi kalau lapar ngantuk, kalau kekenyangan ngantuk juga. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita membahas tentang apa tadi yang disampaikan oleh Pak Jum,
berkaitan dengan perkawinan beda agama, terutama kalau laki-lakinya muslim, istrinya non muslim. Kalau laki-lakinya kafir, baik kafir ahlul kitab maupun kafir musyrik, seluruh ulama sepakat haram itu. Laki-lakinya kafir, perempuannya muslimah, baik kafir ahlul kitab maupun kafir musyrik, maka seluruh ulama sepakat mengharamkan. Nah, yang menjadi perbedaan pendapat adalah kalau seorang laki-laki muslim menikah dengan orang kafir, muslimah wanita kafir. Nah, orang kafir ini ada dua. Satu kafir ahlul kitab, yang kedua kafir musyrik. Di dalam surah Al-Bayyinah dikatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Jadi menurut Allah kafir dibagi dua, kafir ahlul kitab dan kafir musyrik. Nah, pertanyaannya, siapa kafir ahlul kitab? Kafir ahlul kitab, para ulama jumhur mengatakan yaitu para pemeluk agama Yahudi dan Nasara. Para pemeluk Yahudi dan Nasara. Imam Syafi'i secara khusus mengatakan yang disebut ahlul kitab ya keturunan Bani Israel. Semua orang keturunan Bani Israel yang mereka menganut agama Yahudi maupun Nasrani. Di luar keturunan Bani Israel, maka walaupun mereka memeluk agama Yahudi dan Nasrani, maka tidak disebut ahlul kitab. Itu menurut pendapat Imam Syafi'i. Tapi jumhur ulama mengatakan semua pemeluk agama Yahudi dan Nasrani mereka disebut ahlul kitab, baik dari kalangan keturunan Bani Israel maupun di luar Bani Israel. Kalau menurut mengikuti pendapat Imam Syafi'i berarti apa? Berarti orang Indonesia yang bukan keturunan Bani Israel walaupun memeluk agama Yahudi dan Nasrani, maka tidak disebut ahlul kitab. Tapi kalau menurut ukuran jumhur ulama, ya semua pemeluk agama Yahudi dan Nasrani, mereka disebut ahlul kitab. Nah, bagaimana dengan pemeluk agama-agama Samawi? Kan agama Samawi itu apa? Semua agama yang diturunkan oleh Allah, yang mereka membawa yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul, baik dari kalangan Bani Israel maupun di luar kalangan Bani Israel, terutama dari para nabi-nabi di luar Bani Israel. Contoh Nabi Ibrahim. Contoh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim termasuk Yahudi atau bukan? Bukan. Ya. Nabi Ibrahim punya kitab atau bukan? Suhuf. Nah, yang punya kitab dan dianggap memiliki fondasi ajaran yang kemudian memiliki umat yang banyak, dianggap sebagai nabi dan rasul 4. Daud dengan kitabnya adalah Zabur, Nabi Musa dengan kitabnya Taurat, Nabi Isa dengan kitabnya
Injil Rasulullah dengan kitabnya Al-Quran. Nah, semua kitab-kitab ini merupakan kitab samawi. Nah, di luar 4 kitab ini, ibu-ibu, yang dikenal oleh manusia, ada juga suhuf-suhuf, termasuk suhuf Ibrahim. Kemudian suhuf-suhufnya para nabi dan rasul yang lain, termasuk Nabi Adam dan lain sebagainya, di mana dari 124.000 nabi yang itu ada 313 rasul, nabi dan rasul. Selebihnya hanya nabi saja. Jadi nabi dan rasulnya ada 313. Dari 313 itu yang memiliki kitab 4. Selebihnya suhuf-suhuf. Nah, para ulama juga mengatakan yang dimaksud ahlul kitab ya hanya Yahudi dan Nasrani aja yang memiliki kitab. Ataupun di luar itu termasuk Nabi Ibrahim atau nabi-nabi yang lain yang hanya memiliki suhuf-suhuf, lembaran-lembaran catatan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak dianggap sebagai ahlul kitab. Tapi sebagian ulama mengatakan ahlul kitab adalah semua agama yang kitabnya, suhufnya adalah dari langit. Artinya agama langit. Baik agama yang dibawa oleh Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabiullah Ibrahim, atau nabi-nabi sebelumnya, itu mereka semuanya adalah ahlul kitab. Artinya apa? Orang yang diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umatnya. Tetapi secara khusus ketika para ulama membahas tentang ahlul kitab, maka yang dimaksud dengan ahlul kitab adalah khusus para pemeluk agama Yahudi dan Nasrani. Jadi ketika Allah menyebut dalam surah Al-Fatihah, suratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalan kepada orang-orang yang telah engkau berikan nikmat. Siapa an'amta alaihim? Allah jelaskan di dalam Al-Quran yang dimaksud an'amta alaihim, orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah adalah an-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi orang-orang yang oleh Allah dikatakan telah diberikan nikmat, dan 4 ini yang wajib kita ikuti, yang wajib kita jadikan rafiq, teman, ya. Maka 4. 1, para nabi, para rasul. Yang kedua, as-siddiqin, orang-orang yang jujur. Jujur hatinya, jujur imannya, benar lisannya, benar seluruh anggota badannya. Ini kelompoknya Abu Bakar As-Siddiq dan orang-orang yang serupa dengan beliau. Nah, ini langka ini. Orang As-Siddiqin termasuk orang-orang yang sangat langka. Yang ketiga, wasyuhada, para syuhada, berjuang di jalan Allah yang mereka syahid di medan perang. Nah, sekarang di Indonesia belum ada. Di mana? Di Palestina yang paling banyak. Nah, artinya kalau mau kepingin berteman dengan para pejuang, para mujahid dan mujahidah, gitu. Nah, cuman ya ini jarang ya. Yang paling banyak mudah kita dapatkan adalah minas sholihin. Siapa orang-orang soleh? Siapa orang soleh? Orang-orang soleh adalah orang-orang yang mampu menunaikan hak-haknya Allah
dan juga hak-haknya manusia. Menjaga hak-haknya Allah dan sekaligus menjaga hak-haknya manusia. Haknya Allah apa? Haknya Allah apa? Nah, ini yang wajib kita jaga ini. Anta budallaha wala tusyrika bihi syai'an. Kita menyembah kepada Allah dan tidak boleh berbuat syirik. Haknya Allah hanya dua, disembah dan tidak boleh berbuat syirik. Berarti harus tetap mentauhidkan Allah di dalam af'alnya Allah, di dalam zatnya Allah, dan mentauhidkan Allah di dalam sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh berbuat syirik. Siapa yang bersih dari perbuatan syirik, betul-betul mentauhidkan Allah, maka dijanjikan oleh Allah masuk surga tanpa dihisab. Tanpa dihisab dan tidak diadab. Masuk surga 70.000 orang pertama kelompok dari umatnya Rasulullah yang masuk surga tanpa hisab. Dan orang yang ahli tauhid biasanya apa? Tawakalnya full, bulat sama Allah. Jadi kalau ada apa-apa nggak pernah goncang. Kalau ada apa-apa nggak pernah sedih. Allah khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah, terus itu ahlul kitab. Bagaimana nikah seorang laki-laki muslim menikah dengan wanita ahlul kitab? Di dalam surah Al-Maidah, Allah mengatakan al-yauma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal kitab wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghaira musafihin wala muttakhidhi akhdan wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Al yauma uhilla lakumut thayyibat. Dan pada hari ini dihalalkan atas kalian at-thayyibat, makanan yang baik-baik. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Dan dihalalkan makanan-makanan ahli kitab halal untuk kalian. Artinya makanannya orang-orang Yahudi dan Nasrani, umpamanya pas hari Natal besok umpamanya dikasih dikasih tetangga kita yang Yahudi dan Nasrani. Gimana? Halal. Dikasih ayam halal. Kalau dikasih babi haram. Karena jelas keharamannya. Tapi kalau ayam secara dzatiyahnya adalah halal. Sembelihannya orang ahlul kitab halal. Kecuali kita tahu persis ketika menyembelih tidak sah menyembelihnya. Artinya apa? Ketika menyembelih tidak sampai putus jalan udara dan jalan makan, tenggorokan dan kerongkongannya nggak putus. Nah itu berarti apa? Berarti bangke. Bahkan orang Islam pun kalau menyembelih ayam, kemudian jalan udara dan jalan makanannya tidak putus, ya jadi bangke. Jadi bangke. Jadi umpamanya berdasarkan ayat ini, umpamanya ibu-ibu dikasih makanan tetangga yang kebetulan adalah ahlul kitab, maka tidak usah ditolak. Ya, kecuali ya dikasih tikus, kecuali dikasih tikus.
atau dikasih daging anjing atau babi, ya itu jelas-jelas ditolak karena memang diharamkan. Tapi kalau napa niki Bu? Oh, niki anu ayam. Ayam napa? Oh, nggak usah diteliti-teliti nggih. Nyembelihnya gimana Bu? Baca bismillah apa enggak? Nggak usah. Tidak usah tanya-tanya begitu. Kalau tanya-tanya begitu akhirnya menyinggung malah dosa kita. Jadi berdasarkan ayat ini halal sembelihannya orang-orang ahlul kitab untuk kemudian kita makan. Apalagi yang bukan sembelihan. Dikasih kue, alhamdulillah. Dikasih buah-buahan, alhamdulillah. Dalam hubungan kemasyarakatan, ketika kita bertetangga dengan non-muslim, terutama ahlul kitab, maka harus menjaga muamalah dengan cara yang benar, cara yang baik. Jangan sampai karena beda agama kemudian kita gibai terus ya, kita elek-elek semuanya. Itu nggak boleh ya. Jadi ada kafir dhimmi, ada kafir mu'ahad, ada kafir harbi. Kafir dhimmi itu apa? Orang kafir yang bernaung di bawah pemerintahan penguasa muslim, penguasa Islam yang menerapkan syariat Islam. Nah, di Indonesia nggak ada. Nah, kalau Indonesia menerapkan syariat Islam, penguasanya penguasa Islam, maka semua orang kafir yang hidup di bawah naungan pemerintahan Islam yang menerapkan syariat Islam maka disebut kafir dhimmi. Dhimmi itu artinya berada dalam tanggungan, perlindungan pemerintahan Islam. Maka terhadap orang kafir dhimmi perlakuannya apa? Seperti kita memperlakukan saudara seiman, sesama muslim. Tidak boleh dibunuh, tidak boleh dipukul, tidak boleh dilanggar kehormatannya, tidak boleh diambil hartanya, dicuri nggak boleh, dirampok nggak boleh, dibegal nggak boleh, ya, difitnah nggak boleh, digibai nggak boleh. Jadi seperti kita memperlakukan sesama muslim. Kemudian ada kafir mu'ahad, orang kafir yang hidup berdampingan dengan umat Islam, hidup damai. Nah, itu pun sama perlakuan kepada mereka. Apa? Ya seperti kita memperlakukan orang Islam. Dijaga jiwanya, kehormatannya dan juga hartanya. Nah, terhadap orang kafir harbi, orang kafir yang memusuhi Islam secara terang-terangan, terutama secara fisik, maka umat Islam tidak boleh harus membela diri. Nah, ada 3 orang kafir kelompok ini, maka para ulama mengatakan kalau menikah seorang laki-laki muslim yang menikah dengan orang kafir ahlul kitab dhimmi ataupun mu'ahad itu dibolehkan halal itu. Selama apa? Wanitanya tersebut wanita ahlul kitab dhimmiyah ataupun yang mu'ahadah, yang hidup damai kepada kita. Ataupun kepada wanita-wanita kafir yang harbi, ahlul kitab tapi harbi, memerangi umat Islam, maka seluruh ulama sepakat tidak boleh, haram. Tidak boleh dan haram menikahi mereka. Yaitu terhadap wanita ahlul kitab dibagi 3. Wanita ahlul kitab dhimmi, mu'ahad, dan kafir harbi. Yang dibolehkan adalah menikahi wanita ahlul kitab yang dhimmi dan mu'ahad. Dhimmi sekarang ya sudah nggak ada, yang ada hanya mu'ahad, tetangga-tetangga, teman-teman yang beda agama, yang mereka tidak mengganggu ibadah kita, tidak mengganggu
kehidupan kita secara fisik, maka dibolehkan. Dengan catatan, dengan catatan apa? Kalau tidak di ayat ini dikatakan wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum. Wanita-wanita mukminat yang menjaga kehormatannya dan juga wanita-wanita dari kalangan ahlul kitab yang menjaga kehormatannya. Artinya apa? Wanita ahlul kitab itu orangnya terjaga kehormatannya. Sopan, enggak apa namanya? Ya bukan pezina ataupun ya pokoknya tetap menjaga kehormatannya. Nah itu dihalalkan untuk laki-laki beriman. Tapi Ibnu Abbas mengatakan tetap haram. Baik kalangan wanita ahlul kitab maupun wanita musyrik, seluruhnya diharamkan untuk dinikahi oleh laki-laki muslim. Kenapa? Beliau mengatakan, saya tidak melihat sesuatu agama yang musyrik, yang mengatakan bahwa Tuhan saya adalah 3, tapi 1, 1 tapi 3. Atau Tuhan apa namanya? Tuhan saya adalah Isa bin Maryam. Berarti apa? Berarti menurut pendapat Ibnu Abbas, orang-orang ahlul kitab adalah termasuk orang-orang musyrik. Kenapa? Karena menyembah selain Allah, bahkan menganggap Allah punya anak. Nah, itu termasuk bagian daripada musyrik. Tapi jumhur ulama mengatakan, ya semusyrik-musyriknya mereka masih menggunakan kitab samawi. Ya, semusyrik-musyriknya mereka masih menggunakan kitab samawi yang diturunkan oleh Allah, walaupun kitabnya sudah dirubah-rubah. Tapi kan nggak semuanya dirubah. Ada yang dirubah, ada yang tetap aslinya. Cuman untuk membuktikan apakah itu asli betul, satu pun pendeta nggak bisa ya membuktikan. Makanya Pak Rasulullah berpesan, kalau ada orang-orang ahlul kitab, orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi yang cerita tentang kandungan isi kitabnya, maka tidak boleh ditolak, tapi juga tidak boleh dibenarkan. Diiyakan juga tidak boleh, pokoknya di rumah kayak gitu aja. Nggak boleh dipercaya, nggak boleh juga ditolak semuanya. Karena apa? Bisa jadi ada yang benar, bisa jadi ada yang salah. Makanya Pak Rasulullah tentang cerita-cerita Israiliyat, ketika mendengarkan cerita-cerita Israiliyat yang diambil dari kitab-kitab yang lain, maka perintahnya Rasulullah adalah jangan ditolak semuanya, tapi juga jangan diterima semuanya. Yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah ditolak, yang tidak bertentangan ya jangan ditolak. Nah, jadi jumhur ulama tetap membolehkan menikahi wanita-wanita ahlul kitab dengan catatan satu, wanitanya menjaga kehormatan. Yang kedua, niatnya untuk menikahi si laki-laki tadi itu, niatnya semata-mata memang untuk supaya apa? Mengajak si perempuan ahlul kitab itu supaya masuk Islam. Berarti apa? Imannya seorang laki-laki harus lebih kuat dibanding si wanita ahlul kitab. Karena memang tujuannya menikah supaya apa? Ini nanti bisa ketika sudah berada dalam kekuasaan suaminya, kemudian bisa dijelaskan tentang Islam, kemudian dijelaskan tentang syariat Islam, dijelaskan tentang akidah Islam, kemudian dia sadar, kemudian masuk Islam. Nah, tapi kalau kebalikannya gimana? Yang perempuannya
kuat imannya, yang muslimnya laki-lakinya lemah iman. Gitu. Akhirnya malah tertarik. Maka Umar bin Khattab mengharamkan. Jadi dibolehkannya dulu, termasuk Sayyidina Umar, termasuk mengeluarkan surat, larangan kepada beberapa orang sahabat Nabi yang diutus oleh Umar untuk menjadi gubernur, menjadi wali ataupun pejabat yang di daerahnya itu, kemudian dia menikahi wanita ahlul kitab. Salah satunya adalah Hudzaifah ibnul Yaman. Ketika menikahi wanita Kristen, kemudian disurati, tolong ceraikan, tolong ceraikan istri kamu. Karena apa? Bukannya saya mengharamkan, tetapi beliau Sayyidina Umar mengatakan, saya mengkhawatirkan kalau kamu sebagai seorang gubernur, penguasa, menikahi wanita ahlul kitab, nanti bawahanmu, rakyatmu yang muslim akan berbondong-bondong mengambil wanita ahlul kitab untuk jadi istri. Sementara yang muslimah dikelelerkan, gitu ya. Wanita muslimah malah dibiarkan. Akhirnya apa? Akhirnya ya rugi, rugi. Jadi Sayyidina Umar melarang Hudzaifah ibnul Yaman untuk menikahi wanita ahlul kitab karena alasannya adalah mengkhawatirkan kalau kemudian apa yang dilakukan oleh Hudzaifah ibnul Yaman ditiru oleh para pejabat-pejabat bawahannya atau mungkin rakyatnya untuk kemudian rame-rame menikahi wanita ahlul kitab. Apalagi ya di daerah yang di situ memang wanita-wanita ahlul kitabnya cantik-cantik. Contoh di Manado. Ditawari apa namanya? Anaknya kepala suku. Enggak ada yang mau. Kepala suku Manado. Baru mau. Ya. Karena kebetulan orangnya putih-putih ya. Nah, pas kemudian berdakwah di Manado, akhirnya yang dinikahi wanita-wanita Kristen dari Manado. Yang muslimah dibiarkan. Nah, Umar bin Khattab khawatir kalau kemudian laki-laki mukmin yang kemudian ketika berkuasa kemudian karena menganggap bahwa halal menikahi wanita ahlul kitab, akhirnya kemudian berbondong-bondong, wah ini cantik-cantik ini dah. Karena dibolehkan dah, nggak usah menikahi wanita muslimah. Karena namanya laki-laki yang dipilih pertama Mas. Ya cantiknya Mas itu. Kalau ibu-ibu yang dipilih, yang banyak duitnya. yang banyak duitnya. Laki-laki itu kalau iya. Sekarang duitnya gitu. Laki-laki itu kelihatan gagah, gitu. Kelihatan ganteng kalau dompetnya tebal. Tapi walaupun orangnya ganteng, ya gagah, tapi kalau dompetnya kosong jadi jelek. Enggak, kalau ibu enggak ya. Yang sudah punya suami enggak. Tapi kalau pas tanggal muda ya suami itu kelihatan ganteng. Itu kalau yang suaminya pegawai. Kalau yang suaminya bukan pegawai, suaminya tukang ojek, ya tanggal muda terus tiap hari. Nah kalau laki-laki itu kan istiqomah, Bu. Istiqomah laki-laki. Umur 20 mau menikah, yang dipilih yang cantik dan ya. Umur 25 menikah, yang dipilih cantik dan soleha. Umur 30 mau menikah lagi, yang dipilih cantik dan soleha. Umur 40 mau nikah lagi, yang dipilih cantik dan soleha. Umur 70 mau nikah, yang dipilih cantik dan soleha. Istiqomah itu ya. Tapi kalau perempuan umur 17 mau menikah, wah idealis banget itu.
Ya, tinggi, gagah, mancung hidungnya, kemudian apa namanya, kaya dan sebagainya. Ternyata kok nggak ada. Begitu masuk usia 25 tahun, turun. Kriterianya turun. Ya. Yang awalnya minta suami yang kaya, itu diturunkan standarnya. Yang penting, yang penting ganteng, yang penting kerja ganteng, soleh. Kayanya sudah hilang itu. Ya. Umur 30, wow, sudah turun semuanya itu. Ya, saya untuk ya akhirnya, yang penting sopo sing gelem ini. Penting bayu. Apalagi sudah umur 40. Nah, itu bedanya laki-laki dengan perempuan. Nah, sama ketika para sahabat Nabi ya, yang kemudian diutus oleh para khalifah termasuk Sayyidina Umar ya, ngutus Hudzaifah ibnul Yaman untuk menjadi gubernur di daerah Syam. Daerah Syam ini kan daerah pertemuan antara Arab dengan Eropa. Nah, itu menurunkan wanita-wanita yang cantik-cantik itu, Bu. Terutama daerah namanya Syam itu kalau sekarang ya, Syria, Lebanon, Yordania, Palestina, apalagi AIS 4 ini ya. Itu terutama Lebanon, itu gadis perempuannya cantik-cantik. Karena blasteran Eropa dengan Arab. Nih, Arabnya perempuannya cantik-cantik, Eropanya juga matanya biru-biru gitu ya. Nggak tahu biru-birunya kenapa ya. Kayak mata kucing ini. Oh, itu subhanallah. Saya pernah lihat itu. Jadi waktu umroh itu Masya Allah. Ini kalau di Indonesia betul-betul jadi artis terkenal itu. Ya. Jadi begitu selesai sa'i, wow, ada perempuan cantik sekali, nggak pakai cadar. Nggak pakai cadar. Biasanya kalau cantik kan pakai cadar, ini nggak pakai cadar. Saya cuma subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini di Indonesia apa namanya tidak ada itu. Makanya orang Indonesia itu laki-lakinya ganteng-gantengnya laki-laki Indonesia masih sisanya gantengnya orang Arab. Begitupun yang perempuan. Perempuannya orang Indonesia itu sisa-sisa cantiknya orang. Itu subhanallah ya. Itu dari matanya dari Ustaz kok ngematnya banget ya. Ya, soalnya pemandangan indah ya. Pemandangan indah ya. Allah menciptakan apa namanya keindahan yang luar biasa ya. Nah, itu. Saya cuma apa namanya mengagumi bagaimana Allah menciptakan makhluk yang luar biasa. Belum lagi kalau kita melihat Kanjeng Nabi. Saya melihat mbah guru saya, Abu Ya Asyid Muhammad bin Ali Al-Maliki itu, ketika mudanya, ketika itu gantengnya luar biasa itu. Gagah, ganteng, wah subhanallah. Itu pasti semua perempuan pasti kepingin dinikah. Kenapa? Ganteng, alim, sugih, terus kemudian apa namanya dermawan, wah keturunannya Rasulullah bukan? Nah itu. Nah kita ini sisa-sisanya gantengnya orang Arab, sisa-sisa gantengnya cantiknya orang Arab itu. Nah itu juga alhamdulillah ya. Alhamdulillah dikasih cantik, dikasih ganteng. Jadi boleh dinikahi ketika apa? Perempuan ahlul kitab menjaga kehormatannya, kemudian apa namanya? Bukan wanita ahlul kitab yang harbi. Yang ketiga, si laki-lakinya imannya lebih kuat, ilmu agamanya lebih kuat, sehingga dengan kepemimpinannya sebagai seorang suami dia bisa mendakwai istrinya untuk kemudian diajak masuk ke dalam Islam. Tapi tidak berlaku sebaliknya.
Dalam artian apa? Seandainya si laki-laki imannya lemah, ilmunya lemah, sementara si yang perempuan adalah ilmunya kuat, imannya kuat, fanatik dengan agamanya, maka Sayyidina Umar mengharamkan. Para ulama mengharamkan. Karena apa yang ditakutkan, yang sebetulnya tujuannya adalah untuk geret wanita ahlul kitab tadi untuk masuk ke dalam Islam, malah kemudian jadi korban dimurtadkan oleh istrinya. Dan itu banyak itu. Itu banyak. Nah, ada di Kuala itu apa namanya? Seorang perempuan muslimah rajin sholat duha, rajin tahajud. Terus kemudian apa? Dinikah dengan bule Australia mu'alaf. Nah, namanya mu'alaf berarti imannya masih masih gawing lah ya. Akhirnya apa? Karena memilih bule Australia yang mu'alaf tadi, mungkin jauh Allah alam, nggak tahu saya. Artinya saya nggak tahu. Mungkin karena tertarik dengan gantengnya, dengan uangnya, karena gajinya besar. Gitu. Namanya juga manajer. Manajernya Freeport, apalagi yang bule itu, gajinya kata teman-teman 10 kali lipat gaji manajer Indonesia. Kalau gaji manajer orang Indonesia 70 juta, itu 700 juta. Belum bonusnya. Nih. Ya, kalau kemudian ada wanita muslimah yang rajin ibadah, tertarik dengan bule, ya muslim tapi mu'alaf. Nah, namanya laki-laki mu'alaf yang enggak terdidik, kemudian tidak selalu berinteraksi dengan komunitas muslim yang lain, ya akan lemah. Dan betul, ya. Ketika saya silaturahim ke rumahnya, ya, saya tanya, Mbak, sekarang sholatnya gimana? Ternyata sudah nggak sholat. Masya Allah. Loh, Mbak, sampean ini nggak bersyukur ini. Sudah punya suami, bule, ganteng, gajinya besar. Sampean dulu, saya lihat, apa namanya, sholatnya rajin, tahajudnya rajin. Kemudian sholat duhanya rajin. Setelah itu Allah kasih suami yang muslim walaupun mu'alaf gajinya besar, ganteng. Kok kemudian sampean malah nggak bersyukur sama Allah, malah nggak sholat, itu nggak kebalik tuh. Harusnya sampean membimbing suami supaya suami sholat, supaya suami paham agama. Gitu. Kok malah sampean ikut suami. Nah, itulah ibu-ibu ketika menikah dengan yang tidak sepupu dari sisi keimanan. Nah, sebaliknya juga ada laki-lakinya Muslim menikah dengan perempuan Kristen, tapi perempuan Kristennya orang Manado taat fanatik. Nah, si laki-lakinya ya Islamnya masih Islam ya pokoknya sepenting sholat gitu ya. Yang penting sholat. Akhirnya ketika punya anaknya semuanya dikristenkan sama istrinya. Pokoknya udah. Jadi suaminya tetap muslim, tapi semua anaknya yang lahir diasuh oleh ibunya semuanya diajak ke gereja. Nah, padahal yang namanya berumah tangga itu ibu, yang paling penting apa? Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kalian wahai para suami ke dalam surga bersama istri-istrimu. Barun kalian akan dibahagiakan oleh Allah. Berarti apa? Tujuan pernikahan adalah untuk meraih kebahagiaan dunia hingga akhirat. Keluarganya harmonis. Harmonis, kemudian apa namanya? Rukun, ya, tentrem, bahagia, harta melimpah,
Tapi kalau kemudian yang satu kafir, yang satu muslim, berarti apa? Di akhirat tidak akan ketemu. Di akhirat tidak akan dipertemukan. Kenapa? Begitu yang satu sudah meninggal, sudah assalam sudah. Yang kafir, yang istrinya kafir tetap masuk neraka, tidak akan pernah masuk ke dalam surga dan tidak akan pernah bertemu. Sementara yang laki-laki muslim masuk surga. Berarti apa? Ya bahagianya hanya di dunia, di akhirat nggak akan ketemu. Padahal tujuan pernikahan adalah untuk meraih kebahagiaan bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Sekalipun dibolehkan oleh Allah yaitu menikahi wanita-wanita ahlul kitab. Tetapi bagi laki-laki yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya tentu berpikir 1000 kali untuk menikahi wanita ahlul kitab. Kenapa? Walaupun niatnya ingin mengislamkan. Namanya hidayah itu kan milik Allah ya. Kadang-kadang sudah diberikan pemahaman, sudah dijelaskan tentang iman dan Islam, ya, sudah dijelaskan tentang syarat, belum tentu beriman. Ya, belum tentu beriman. Kenapa? Karena kadang-kadang apalagi sudah menikah, ya, lebih didengar sebelum menikah daripada setelah menikah. Ibu-ibu itu kalau sebelum menikah dulu kan sama pacarnya, calon suami itu kan kalau dibilangin kan mendengarkan banget ya. Gih. Pokoknya apa-apa dituruti. Dek, ngaji dulu, Dek. Oh iya, Mas, ngaji dulu. Dek, tahajud, Dek. Wah, rajin itu. Tapi begitu sudah jadi istrinya, dibilangin ya, Mas, dinasihati. Mental, jangankan orang yang enggak laki-lakinya enggak paham agama. Laki-lakinya ustadz sekalipun, ustadz sekalipun, kalau sudah masuk dalam kehidupan bahtera rumah tangga, mau menasihati istrinya yang salah, belum tentu didengar. Belum tentu didengar. Pasti apa? Bertengkar dulu. Paling tidak bertengkar adu dalil gitu ya. Kalau sama-sama paham agama adu dalil dulu. Nah, istilahnya jidal dulu ya, debat dulu. Nah, karena apa? Ya masing-masing kepingin menunjukkan gengsinya kan gitu ya. Nah, jadi tidak mudah untuk mengislamkan seseorang, walaupun apalagi sudah berumah tangga. Justru ketika sudah berumah tangga, istrinya belum masuk Islam, wah itu bagi istri yang orang apa, yang nakal, oh, malahan itu. Jadi saya nggak akan masuk Islam. Kenapa? Ya, karena yang penting saya mendapatkan hartanya. Yang penting saya mendapatkan, apalagi yang kemudian memang niatnya mendapatkan laki-laki muslim, tujuannya bukan untuk masuk Islam, tapi tujuannya hanya untuk harta, tujuannya hanya untuk apa namanya? Ya karena cinta buta. Memperbaiki keturunan. Ya, berarti kan dia belum masuk Islam. Kalau ya, kan setiap kita mensyahadatkan orang pasti kita tanya, kita tanting. Kenapa masuk Islam? Latar belakangnya apa, gitu kan? Dan saya biasanya kalau ditanya begitu kemudian nggak bisa jawab, saya apa namanya nggak mau mengislamkan seseorang yang kenapa kok masuk Islam? Ya nggak tahu ya umpamanya gitu ya. Saya nggak mau biasanya. Nah, saya termasuk yang nggak mau. Nggak boleh, nggak boleh. Jadi masuk Islam itu umpamanya nih, saya tertarik dengan Islam karena saya kemarin mendengar suara azan yang
bikin saya nangis. Itu nggak apa-apa malah. Tertarik dengan salah satu syariatnya Allah, umpamanya. Tertarik dengan salah satu sunnah-sunnahnya Rasulullah itu malah nggak apa-apa. Tapi kalau karena ingin menikah, itu banyak kemudian kejadian apa? Setelah menikah ditarik. Nah, gitu ya. Dan saya pengalaman sekali dan saya menyesali itu. Menikahkan, ini ada perempuan mu'alaf, kemudian saya nikahkan dengan orang SP7, laki-laki muslim, tapi Islamnya nggak kuat. Ya, tadi itu, kenapa kok masuk Islam? Ya karena kepingin menikah dengan mas ini. Nah, terus saya bilangin macam-macam. Nah, akhirnya setelah itu kemudian setelah syahadat masuk Islam, kemudian beberapa minggu eh, langsung nikah. Setelah 1 tahun, tahu-tahu cerai. Ya. Dan cerainya apa? Ini yang perempuan sudah murtad, ya. Kemudian ngejar-ngejar suaminya untuk diajak masuk gereja. Ya. Suaminya diajak masuk gereja. Awalnya mau, lama-lama suaminya nggak mau. Akhirnya bengkerengan, kejar-kejaran, gitu, sampai kemudian menuntut harta ini dan itu. Tapi kasihan ya laki-laki. Ya untungnya nggak jadi murtad. Ya. Akhirnya saya ya sudah, kalau ada orang masuk Islam karena ingin nikah, saya nggak mau mensyahadatkan. Karena ya itu tadi pengalaman. Akhirnya kemudian murtad dan kemudian malah geret laki-lakinya masuk Kristen. Nah, itu jadi secara umum jumhur ulama membolehkan laki-laki muslim menikah dengan wanita ahlul kitab dengan catatan wanitanya tersebut orang yang menjaga harga dirinya, menjaga kehormatannya, dan yang kedua, si laki-lakinya imannya kuat, ilmu agamanya juga mapan, sehingga dengan tujuan itu bisa kemudian menggeret istrinya masuk ke dalam Islam. Nah, sekarang yang kedua, bagaimana menikahi dengan wanita musyrik? Siapa wanita musyrik? Yaitu semua wanita yang memeluk agama, ya, selain Kristen dan Yahudi. Contoh, agama Hindu termasuk agama musyrik. Kenapa? Mempercayai banyak dewa. Ada dewa Wisnu, dewa Brahma, ada dewa Siwa, ada Sanghyang Widi, ada Sanghyang Narodo, ada macam-macam ini. Itu disebut agama musyrik. Karena bukan juga agama samawi. Ya, walaupun punya kitab